Dharma adalah seorang pria parubaya yang telah lama bergelut dengan kemiskinan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan, bekerja keras siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, sekeras apapun ia berusaha, rezeki seolah enggan berpihak padanya. Warung kecil yang ia kelola bersama istrinya tak pernah berkembang. Hasil panennya seringkali gagal, dan setiap usaha yang ia rintis selalu berakhir dengan kegagalan. Sementara itu, ia melihat tetangganya, Jono, yang dulu sama miskinnya, kini hidup bergelimang harta. Rumahnya berubah dari gubuk reot menjadi bangunan megah dengan lantai marmer dan perabotan mewah. Jono kini memiliki beberapa mobil, sawah yang luas, dan sering terlihat mengenakan emas di leher dan jarinya. Banyak orang di desa berbisik bahwa Jono mendapatkan semua itu bukan dari kerja keras, melainkan dari pesugihan. Awalnya, Dharma tak percaya. Ia meyakini bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Namun, ketika ia melihat kenyataan bahwa dirinya tetap miskin meskipun telah berusaha sekuat tenaga, hatinya mulai dipenuhi rasa iri dan putus asa. Ia bertanya-tanya, mengapa hidupnya harus sesulit ini? Mengapa orang lain bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan, sementara dirinya harus terus-menerus berkutat dalam kemiskinan? Malam demi malam, Dharma semakin gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Pikirannya dipenuhi kegagalan demi kegagalan yang ia alami. Ia merasa seperti pecundang di mata dunia, terutama di depan keluarganya. Istrinya seringkali mengeluh tentang kebutuhan rumah tangga yang tak terpenuhi. Dan Bayu, anak semata wayangnya, selalu menunduk sedih saat teman-temannya mengejeknya karena pakaian dan pelengkapannya yang lusuh. Hingga suatu malam, saat Dharma duduk termenung di sudut pasar desa, seorang pria tua misterius menghampirinya. Pria itu berpenampilan aneh, dengan jubah hitam panjang dan mata tajam yang seolah menembus pikirannya. Ia mendekati Dharma tanpa suara, lalu membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Dharma berdiri. Jika ingin kaya tanpa kerja keras, ada jalan, tetapi harus ada tumbal. Dharma terkejut. Kata-kata itu begitu jelas, seakan menusuk langsung ke dalam hatinya yang tengah dipenuhi keputusasaan. Pria tua itu lalu pergi begitu saja, meninggalkan Dharma yang masih terpaku di tempatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah berani ia pikirkan. Melakukan pesugihan. Sejak pertemuannya dengan pria tua misterius di pasar, kata-kata tentang pesugihan terus terngiang di benak Dharma. Siang dan malam, pikirannya tak bisa lepas dari tawaran itu. Ia berusaha menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa jalan itu terlalu berbahaya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat godaan itu menghantuinya. Di rumah, beban hidup semakin berat. Istrinya, Sarti, semakin sering mengeluh tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Harga beras naik, tagihan utang menumpuk, dan warung kecil mereka semakin sepi pelanggan. Setiap kali Dharma pulang dengan tangan hampa, tatapan kecewa di wajah Sarti membuatnya merasa tak berguna. Penderitaan itu semakin terasa ketika Bayu, anak semata wayangnya, pulang dari sekolah dengan mata sembab. Saat ditanya, anak itu hanya diam, menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Setelah didesak, akhirnya Bayu mengaku bahwa teman-temannya mengejeknya karena memakai sepatu yang sudah robek. Ayah, kapan bisa beli sepatu baru? Tanya Bayu dengan suara lirih. Dharma tercekat. Ia ingin menjawab, ingin meyakinkan anaknya bahwa ia akan membelikan sepatu baru segera. Tapi kenyataannya, jangankan sepatu, untuk makan besok saja ia masih harus berpikir keras. Ia hanya bisa menggenggam tangan Bayu dengan erat, berharap anaknya mengerti bahwa ayahnya sedang berjuang. Malam itu, Dharma tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, menatap langit gelap tanpa bintang. Pikirannya terus berputar, mempertimbangkan segala kemungkinan. Apakah ia harus menerima tawaran pria tua itu? Apakah pesugihan benar-benar bisa mengubah hidupnya? Tapi, jika benar, siapa yang harus menjadi tumbal? Ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa melakukannya, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, pikirannya langsung berkhianat ketika ia kembali mengingat Bayu. Wajah polos anaknya, suara kecilnya yang penuh harapan, dan ejekan teman-temannya yang mungkin akan terus berlanjut jika keadaan mereka tak berubah. Dharma merasa dinding kesabarannya mulai runtuh. Ia mulai berpikir, mungkin ini bukan tentang keinginan semata, tapi kebutuhan. Ia butuh uang, keluarganya butuh kehidupan yang lebih baik, dan jika ada jalan pintas, mengapa tidak mencobanya? Keesokan harinya, ia kembali ke pasar, mencari pria tua misterius itu. Namun, pria itu tak terlihat dimanapun.
Dharma mulai cemas, takut bahwa kesempatan itu telah berlalu. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba seseorang berbisik di belakangnya. Kau mencariku. Dharma berbalik. Pria tua itu berdiri di sudut yang gelap. Senyum tipis terukir di wajahnya. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Dharma. Suaranya gemetar. Pria tua itu mengangguk dan berkata, jika kau sudah siap, pergilah ke hutan larangan saat bulan purnama. Panggil namanya, dan dia akan datang. Dharma menelan ludah. Ia tahu betul tentang hutan larangan yang disebut pria tua itu. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke sana pada malam hari. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang siap menagih nyawa siapapun yang melanggar batas. Namun, di titik ini, Dharma tak peduli lagi. Ia telah mengambil keputusan. Malam bulan purnama tinggal 2 hari lagi. 2 hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Setiap malam, Dharma terjaga, memikirkan keputusannya yang semakin mendekati kenyataan. Namun, semakin ia ragu, semakin kuat bisikan dalam pikirannya, mengingatkannya tentang penderitaannya, tentang istrinya yang kelelahan bekerja, tentang Bayu yang terus diejek teman-temannya, tentang hidupnya yang tak kunjung membaik. Malam bulan purnama akhirnya tiba. Langit bersih tanpa awan, dan cahaya bulan memantul pucat di tanah yang kering. Dengan hati yang berdebar, Dharma melangkah ke dalam hutan larangan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria tua misterius itu. Suara binatang malam terdengar samar, seolah mengingatkannya agar kembali sebelum terlambat. Setelah berjalan cukup jauh, Dharma tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang seolah berdenyut dalam kegelapan. Ini tempatnya. Ini altar yang disebut pria tua itu. Dengan tangan gemetar, Dharma berdiri di depan batu itu, lalu mengucapkan mantra yang diberikan kepadanya. Awalnya, tak ada yang terjadi. Hanya suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Namun, tiba-tiba, udara di sekitar berubah. Suhu turun drastis, membuat Dharma merinding. Bau anyir menyengat memenuhi udara, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Lalu, dari dalam kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi menjulang dengan kulit hitam pekat seperti arang. Suaranya dalam dan bergema, seperti berasal dari dunia lain. Kau memanggilku, manusia. Dharma terdiam, napasnya tercekat. Tubuhnya terasa kaku. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara gemetar, ia menjawab, ya, aku ingin kaya. Aku ingin hidup berkecukupan. Makhluk itu tertawa. Suara tawa yang dalam dan bergemuruh membuat tanah di bawah Dharma bergetar. Kekayaan bisa kuberikan, tapi ada harga yang harus kau bayar. Dharma sudah tahu apa yang akan dikatakan. Ia sudah tahu syaratnya sejak awal. Namun, mendengar langsung dari sosok yang begitu mengerikan membuatnya merasa sesak. Kau harus memberikan tumbal, lanjut makhluk itu. Bukan sembarang tumbal, tapi seseorang yang paling kau cintai di dunia ini. Dharma menggertakkan giginya. Ia sudah tahu jawaban itu. Ia sudah tahu siapa yang harus dikorbankan. Bayu, tangannya mengepal. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak, menolak perjanjian ini. Namun, bayangan akan kehidupan mewah, kejayaan, dan kebebasan dari kemiskinan terus menghantuinya. Ia melihat masa depan di mana ia memiliki rumah besar, makanan berlimpah, dan tak perlu lagi bekerja keras. Dengan napas berat, Dharma menunduk dan berbisik, aku setuju. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajamnya. Ia mengulurkan tangan, dan Dharma tahu ia harus menyambutnya. Dengan hati yang terasa berat, ia menggenggam tangan makhluk itu. Tiba-tiba, rasa panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dharma merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya, mengalir dalam darahnya, meresap ke dalam tulangnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ketika akhirnya rasa sakit itu mereda, makhluk itu tertawa puas. 3 hari lagi, kekayaan akan datang kepadamu. Dan di bulan ke-6, aku akan datang untuk mengambil hakku. Dengan suara menggelegar, makhluk itu menghilang, meninggalkan Dharma yang terjatuh di tanah. Terengah-engah, perjanjian telah dibuat, tak bisa ditarik kembali. Setelah malam perjanjian itu, Dharma kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah energinya terkuras habis. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan. 3 hari, hanya dalam 3 hari, hidupnya akan berubah. Ia akan terbebas dari kemiskinan, dan semua penderitaannya akan berakhir. Namun, di balik harapan itu, ada kegelisahan yang semakin menghantuinya. Setiap kali ia melihat Bayu, hatinya mencelos.
Anak itu tersenyum kepadanya seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa ayahnya sendiri telah menandatangani takdir buruk baginya. Tatapan polos Bayu kini terasa seperti belati yang menancap ke dalam hati Dharma. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Dharma mulai ragu. Apakah perjanjiannya benar-benar akan membuahkan hasil? Ia terus bertanya-tanya, hingga keesokan paginya. Keajaiban pertama terjadi. Seseorang datang ke rumahnya dengan kabar mengejutkan. Sebuah perusahaan besar tiba-tiba tertarik membeli tanah warisan Dharma dengan harga yang sangat tinggi. Tanah itu sudah lama ia anggap tak bernilai, karena berada di daerah yang jarang dihuni. Tapi kini, seseorang bersedia membayar ratusan juta rupiah untuknya. Tanpa pikir panjang, Dharma menyetujuinya. Sejak saat itu, keberuntungan mulai menghampirinya tanpa henti. Warung kecilnya yang biasanya sepi, tiba-tiba dibanjiri pelanggan. Orang-orang berbondong-bondong datang, membeli dagangannya tanpa banyak menawar. Hari kedua, seorang kenalan lama yang sudah sukses tiba-tiba menawarkan Dharma pekerjaan dengan gaji tinggi. Padahal sebelumnya, Dharma sudah mencoba melamar ke berbagai tempat tanpa hasil. Kini, semua pintu terbuka lebar untuknya. Hari ketiga, rekeningnya sudah penuh dengan uang. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan. Ia langsung membeli rumah baru, mobil mewah, dan segala kebutuhan keluarganya. Istrinya tak berhenti menangis bahagia, memeluk Dharma dengan penuh rasa syukur. Kehidupan Dharma dan keluarganya bergelimang harta, namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Dharma. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan hitam di belakangnya, seolah ada sesuatu yang mengikuti. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia menatap Bayu, ada suara di kepalanya yang berbisik, waktunya sudah dekat. Dharma mulai ketakutan. Bulan ke-6 semakin dekat, dan ia tahu apa yang akan terjadi. Makhluk itu akan datang untuk menagih janjinya. Dan kali ini, ia tak bisa lari. Langit gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin menusuk tulang. Seolah alam pun tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di dalam rumah barunya yang megah, Dharma duduk gelisah di ruang tamu, memegangi kepalanya yang terasa berat. Bayu tertidur lelap di kamarnya, tak menyadari bahaya yang mengintainya. Sarti, istrinya, juga sudah terlelap dengan senyum bahagia di wajahnya, puas dengan kehidupan baru mereka yang kini serba berkecukupan. Namun, bagi Dharma, malam ini adalah mimpi buruk. Detik demi detik terasa semakin mencekam. Di dalam kepalanya, suara itu terus berbisik, semakin jelas, semakin menekan. Aku datang untuk mengambil hakku. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia ingin lari, ingin membawa Bayu pergi sejauh mungkin. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya, menahannya di tempat. Lalu, tepat pukul 3 dini hari, suasana rumah tiba-tiba berubah. Lampu berkedip-kedip, suhu turun drastis hingga uap napas Dharma terlihat di udara. Bau anyir memenuhi ruangan. Kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini bukan di dalam kepalanya, tapi menggema di seluruh rumah. Dharma, kau tak bisa lari. Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam rumah, membanting perabotan ke segala arah. Pintu dan jendela bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Dharma terjatuh, tubuhnya gemetar ketakutan. Dari dalam bayangan di sudut ruangan, sosok itu muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan hitam pekat seperti malam tanpa cahaya. Senyumnya mengerikan, memperlihatkan deretan gigi tajam yang siap merobek apapun. Waktunya tiba. Dharma menangis. Ia merangkak ke belakang, berusaha menjauh. Tolong, jangan ambil anakku. Suaranya serak, penuh ketakutan. Makhluk itu hanya tertawa. Sudah kau janjikan, kau menikmati kekayaan itu, dan sekarang aku menagihnya. Saat itu juga, terdengar jeritan dari kamar Bayu. Dharma terkejut. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit dan berlari menuju kamar anaknya. Namun, pintunya tertutup rapat. Ia mencoba membuka, tapi tak bisa. Dari dalam, terdengar suara Bayu menangis ketakutan. Ayah, tolong, ayah. Dharma menghantam pintu itu dengan seluruh tenaganya. Namun sekeras apapun ia mencoba, pintu itu tetap tak bergerak. Lalu, tiba-tiba suara jeritan Bayu berhenti. Hening. Detik berikutnya, pintu kamar terbuka sendiri dengan perlahan. Dharma terhuyung masuk, matanya langsung mencari anaknya. Namun, yang ia temukan hanyalah kasur kosong, jendela terbuka. Angin dingin berhembus masuk, Bayu menghilang. Dharma jatuh berlutut, tubuhnya lemas, air matanya jatuh tanpa henti. Aku telah kehilangan anakku, bisiknya lirih. Dari luar rumah,
terdengar suara tawa bergema. Suara makhluk itu puas karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sejak malam itu, Dharma hidup dalam kehampaan. Kekayaan masih ada. Rumah megah itu tetap berdiri. Tetapi tanpa Bayu. Semua itu tak berarti. Istrinya jatuh dalam kesedihan mendalam. Tak mengerti kemana anak mereka pergi. Setiap malam, Dharma duduk di depan kamar kosong Bayu, menatap ke dalam kehampaan, dihantui rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Ia telah mendapatkan kekayaan yang diinginkannya, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Rumah megah yang dulu dipenuhi kebahagiaan kini terasa dingin dan hampa. Istrinya tak henti-hentinya menangis, berteriak histeris setiap malam, memanggil nama Bayu yang tak pernah kembali. Apa yang terjadi pada anak kita? Dharma, teriaknya, mencengkram baju suaminya dengan mata merah dan wajah penuh air mata. Di mana Bayu? Kenapa kau diam saja? Dharma hanya bisa menunduk, bibirnya bergetar. Namun tak ada kata yang keluar. Bagaimana mungkin ia bisa mengaku? Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri? Sejak malam itu, Dharma tak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Bayu. Anak itu berdiri di ujung lorong rumah, menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setiap malam, Bayu semakin mendekat. Setiap malam, suara tangisnya semakin jelas. Setiap malam, bisikan-bisikan semakin memenuhi kepala Dharma. Ayah, kenapa? Dharma tak tahan lagi. Ia mencoba mengusir bayangan itu dengan alkohol, menenggak botol demi melupakan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Namun, semakin ia mencoba lari, semakin suara Bayu terdengar jelas. Suatu malam, dalam keadaan mabuk berat, Dharma mengayunkan botol kaca ke arah bayangan Bayu di pojok kamar. Botol itu pecah di lantai, membuat suara berisik yang membangunkan Sarti. Dharma, apa yang kau lakukan? Sarti berlari masuk ke kamar dengan wajah panik. Dharma hanya bisa memegangi kepalanya. Dia ada di sini. Bayu ada di sini. Ia menunjuk sudut kamar dengan napas memburu. Aku melihatnya. Dia terus datang. Dia ingin membawaku. Sarti terdiam. Tatapannya berubah menjadi ngeri. Kau gila? Dharma. Suaranya bergetar. Bayu sudah hilang. Dharma terdiam. Ia menatap wajah istrinya, lalu kembali menatap sudut kamar yang kini kosong. Tidak mungkin ini hanya ada di dalam kepalanya. Bukan, namun, penderitaannya belum berakhir. Di desa, kabar mulai beredar bahwa Dharma sering berbicara sendiri, sering berteriak di malam hari, dan terlihat semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya bergetar tanpa sebab. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan sendirian di tengah malam, berbicara dengan sosok tak kasat mata. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar langit, menciptakan kilatan cahaya yang sekejap menerangi desa yang gelap. Di dalam rumah, Sari duduk di kamar, menangis sendirian. Ia sudah tak mengenali Dharma lagi. Suaminya kini seperti mayat hidup terlihat bernapas, tetapi jiwanya sudah hancur. Dharma sendiri duduk di ruang tamu, menggenggam kepalanya. Ia tak tahan lagi. Bisikan itu semakin jelas. Ayah, ikut aku. Kilatan petir menyambar, dan saat cahaya itu muncul, Dharma melihatnya. Bayu berdiri di depan pintu. Basah kuyup, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan pakaiannya compang camping seperti malam terakhir ia hilang. Tapi kali ini, anak itu tidak diam. Bayu mengulurkan tangannya. Ayo, ayah, ikut aku. Dharma merasa tubuhnya dingin. Ia ingin menolak, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah maju. Di luar, angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan dan menciptakan suara mencekam. Tanpa sadar, Dharma berjalan keluar rumah, menuju ke tengah hujan deras. Kakinya terus melangkah, menuruni jalanan desa yang licin, menuju tempat yang semakin jauh dari pemukiman. Hingga akhirnya, ia tiba di tepi sungai besar. Tempat di mana ia dulu sering bermain bersama Bayu saat anaknya masih kecil. Bayu berdiri di sana, tersenyum lemah. Ayah, ayo pulang. Dan saat itu juga, Dharma melangkah ke dalam sungai. Tubuhnya langsung disapu arus deras. Tenggelam tanpa perlawanan. Ia tak menjerit, tak berusaha menyelamatkan diri. Ia hanya pasrah, membiarkan dirinya terbawa oleh gelombang gelap yang semakin menelan tubuhnya ke dasar. Esok paginya, warga desa menemukan mayat Dharma tersangkut di bebatuan sungai, dengan mata yang masih terbuka, dan ekspresi yang entah menunjukkan ketakutan atau kelegaan.
Sati pingsan begitu mendengar kabar itu. Orang-orang hanya bisa menggelengkan kepala. Azab, misik mereka. Dia pasti menerima balasan atas perbuatannya. Namun, tak ada yang tahu kebenaran di balik tragedi ini. Tak ada yang tahu bahwa Dharma telah menjual anaknya sendiri untuk kekayaan yang hanya ia nikmati sekejap. Dan kini, ia membayar harga itu dengan nyawanya sendiri. Malam itu, ketika rumah Dharma sudah kosong dan sepi, beberapa orang desa yang lewat mengaku mendengar sesuatu dari dalam rumah tersebut. Suara anak kecil menangis